Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Di kesempatan kali ini saya akan ngebawain sebuah alur cerita film yang cukup menguras emosi, perasaan, dan tentu saja mencekam, berjudul Breaking Surface yang dirilis tahun 2020 kemarin. Menceritakan tentang hubungan antara dua orang saudara tiri, di mana salah satu dari mereka terjebak di kedalaman 33 meter di dasar laut saat mereka sedang menyelam ke perairan es. Di titik ini menjadi perlombaan melawan waktu, di mana sang kakak berusaha menyelamatkan adiknya, bersedia melakukan apapun meski nyawa taruhannya. Baiklah, daripada berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Berkisah tentang hubungan antara dua orang saudara tiri, yaitu Ida dan Tufa. Di awal memperlihatkan sebuah kenangan masa kecil yang dialami oleh Ida, di mana kenangan tersebut membuat bekas tersendiri bagi Ida. Saat Ida masih kecil, dia serta Tufa memiliki hobi menyelam. Namun, peristiwa yang tak terduga terjadi. Tufa tenggelam sewaktu menyelam dengan Ida, kakak tirinya. Ida yang panik segera memanggil ibunya. Untung saja nyawa Tufa terselamatkan. Ida memiliki seorang putri. Rumah tangga Ida saat ini diambang kehancuran. Untuk menjernihkan pikiran serta ketenangan diri, Ida akan mengunjungi ibunya di Norwegia untuk berakhir pekan bersama. Tufa juga ikut dalam liburan ini. Singkat cerita, setibanya mereka di bandara, Ida serta Tufa bertemu dengan sang ibu yang bernama Maya. Terlihat jelas perbedaan antara mereka bertiga, di mana Tufa sangat akrab dengan Maya, sementara Ida memiliki jarak antara dirinya dengan sang ibu. Di perjalanan pulang menuju rumah masa kecil mereka, Maya bertanya tentang kabar anak serta suami Ida. Ida mengatakan bahwa saat ini dia dan suaminya sering melakukan konseling rumah tangga. Mendengar hal itu, Maya merasa apa yang dilakukan Ida akan menjadi sia-sia. Selanjutnya mereka tiba di rumah Maya. Kebetulan saat ini salju menutupi daerah tersebut. Setelah berpisah dengan mantan suami pertama alias ayahnya Ida, Maya menikah lagi dan memiliki seorang putri yaitu Tufa. Rencananya mereka bertiga akan mengisi akhir pekan mereka dengan kegiatan yang menyenangkan seperti menyelam. Tapi karena kondisi Maya yang kurang sehat, maka yang akan pergi menyelam hanya Ida serta Tufa juga dogi mereka. Tufa mengajak Ida ke tempat yang sering ia kunjungi bersama dengan Maya. Ida merasa Tufa serta Maya sering melakukan kegiatan bersama. Ida sedikit cemburu dengan kedekatan mereka. Setibanya di lokasi, Tufa memberikan peralatan nirkabel kepada Ida agar mereka bisa berkomunikasi selama berada di dalam air. Selagi mereka mempersiapkan segalanya, tiba-tiba sebuah batu terjatuh dari atas bukit. Tufa lalu berkata untuk memindahkan peralatan mereka ke sisi bukit yang lain agar tidak terkena reruntuhan batu. Tufa menjelaskan kepada Ida seputar keadaan tempat di mana mereka akan menyelam, bahwa 14 meter di bawah laut ada celah seperti reruntuhan batu menyerupai gua yang bisa dilewati saat menyelam. Lalu mereka akan turun menyelam 5 meter setelahnya, di mana itu adalah waktu atau tempat pemberhentian untuk melakukan dekompresi atau proses penyesuaian tubuh pada tekanan air atau udara, biasanya dengan cara bertahap. Akibat yang ditimbulkan apabila tidak melakukan dekompresi yaitu pusing, mual, sesak napas, bahkan kematian. Setelah semua siap, mereka kemudian menyelam ke dasar laut. Sesuai rencana, mereka memasuki sebuah celah sempit. Tufa mengatakan kepada Ida bahwa tempat ini adalah tempat di mana ia dan Maya sering menyelam. Ada sesuatu yang ingin diperlihatkan Tufa kepada Ida. Ia meminta agar Ida melepaskan sedikit udara. Setelah itu Tufa mengajak Ida naik ke celah penyelam tempat mereka saat ini, yang mana di tempat tersebut mereka bisa melepaskan masker oksigen dan bernafas seperti biasa. Awalnya Ida keberatan untuk membuka maskernya karena takut keracunan CO2. Tufa mencoba meyakinkan dengan berkata bahwa tempat itu adalah celah bagi penyelam, dan akhirnya Ida membuka maskernya.
Tufa menunjukkan sebuah ukiran inisial namanya dengan Maya di atas sebuah batu. Mendengar kisah antara Tufa dengan Maya membuat Ida tambah merasa cemburu. Lalu dengan nada bercanda, Tufa mengatakan agar Ida jangan marah. Tiba-tiba, Ida yang memang dari awal merasa kesal atas kedekatan antara Tufa dengan Maya mengatakan sesuatu, yaitu bahwa selama ini dia nggak pernah diajak, bahkan namanya pun tidak pernah diukir. Inilah yang terjadi saat orang tua bercerai dan ada keberpihakan seperti yang akan terjadi kepada rumah tangganya. Saat itu juga Tufa baru mengetahui jika rumah tangga Ida dalam masalah, dan Tufa merasa tidak enak kepada Ida. Kemudian Ida melanjutkan menyelam keluar dari celah tersebut ke tempat yang lebih luas. Mereka akan kembali ke permukaan. Sebelum itu mereka harus melakukan dekompresi terlebih dahulu. Secara kebetulan mereka berdua melihat kedatangan kawanan paus ke arah mereka. Tufa berkata bahwa paus tersebut tidak berbahaya. Mereka hanya datang untuk menyapa. Namun ada sesuatu yang aneh. Paus-paus itu segera mundur dan menjauh. Tiba-tiba terjadi longsor dari permukaan. Akibat longsor tersebut membuat batu-batu terjatuh dan masuk ke dalam lautan. Sebuah lempengan batu besar mengenai Tufa dan menyeretnya jauh ke dasar lautan. Dalam keadaan panik, Ida mencari Tufa, menyusulnya ke dasar laut. Ida memanggil Tufa melalui alat komunikasi nirkabel. Tufa menjawab panggilan Ida dan mengatakan bahwa ia terjepit. Tufa meminta Ida bersikap tenang agar menghemat udara. Tufa mencoba memberikan arahan kepada Ida. Ida harus segera menemukan Tufa sebelum kehabisan udara. Akhirnya Ida berhasil menemukan Tufa yang terjepit sebuah batu besar. Dengan panik, Ida berusaha menyingkirkan batu tersebut, tapi tidak bergerak, bahkan bergeser. Tufa meminta Ida tenang dan fokus. Ada beberapa cara yang bisa mereka lakukan. Pertama, Tufa meminta Ida menandai tempat tersebut menggunakan lampu batang. Setelah itu, Tufa meminta Ida ke permukaan untuk mencari pertolongan. Tufa berkata mereka masih memiliki 2 tabung udara lagi di permukaan. Tufa meminta Ida membawa tabung udara baru buatnya. Tufa menyuruh Ida langsung naik ke permukaan tanpa melakukan proses dekompresi terlebih dahulu. Ida pun segera naik ke permukaan. Setibanya di permukaan, Ida segera berlari menuju tempat di mana sebelumnya dia dan Tufa menaruh beberapa barang serta tabung udara. Namun, akibat longsor, daerah sekitar tempat dia menaruh tabung udara tertimbun batu, sehingga tabung-tabung tersebut hancur. Ida menghubungi Tufa dan memberitahukan kondisi tabung mereka. Lalu Tufa meminta Ida ke mobil untuk mengambil tabung udara yang lain. Kebetulan di mobil masih tersisa 2 tabung udara lagi. Tufa juga meminta Ida mengambil dongkrak dari dalam bagasi mobil, gunanya untuk mengangkat batu yang menyebabkan Tufa terjepit. Tufa hanya memiliki waktu sekitar 15 menit untuk bertahan sebelum tabung udaranya habis. Menyadari hal itu, Ida memasang waktu sekitar 15 menit. Lalu dengan segera ia menuju mobil. Karena Ida tidak memiliki kunci mobil akibat terkubur di antara tumpukan tabung udara tadi, Ida memecahkan kaca mobilnya menggunakan sebuah batu. Setelah berhasil membuka pintu mobil, Ida segera mengambil 2 tabung udara. Ia juga mencari tombol untuk membuka pintu bagasi, tapi ia tidak menemukan tombol yang dapat membukanya, dan waktu terus berjalan. Ida mencari cara lain, mencoba membuka secara manual, baik langsung dari belakang pintu bagasi maupun merusak kursi belakang mobil, tapi hasilnya tetap sama saja. Ida berteriak meminta pertolongan. Akan tetapi tidak ada satu orang pun di tempat itu. Ida melihat peta lokasi dan menemukan sebuah rumah yang tak jauh dari tempat mereka. Namun sebelum ke rumah tersebut, Ida kembali menghubungi Tufa. Ia mengatakan bahwa dia kesulitan membuka bagasi. Selagi berkomunikasi dengan Tufa, sebuah pesawat mengudara di sekitar tempat mereka. Ida yang melihat pesawat itu mencoba memberikan tanda meminta pertolongan. Ia menyalakan suar, tapi pesawat tersebut tidak melihatnya. Ida bersiap menyelam kembali sambil membawa tabung udara. Ida sempat mengatakan kepada Tufa jika ia melihat pesawat dan berharap pesawat itu juga melihatnya.
Dan benar saja, pesawat tersebut masih mengudara mengitari lokasi tempat Ida berada. Saat Ida melambaikan tangannya, salah satu tabung udara terjatuh ke dasar laut. Sementara Tufa meminta Ida segera kembali menyelam dan memberikan tabung udara karena ia kehabisan udara. Karena mengkhawatirkan kondisi Tufa, Ida melanjutkan menyelam. Segera Ida memberikan udara ke Tufa. Ida akan mencari kembali salah satu tabung udara yang terjatuh tadi. Sebelumnya, Ida memberikan tabung udara miliknya untuk Tufa. Lalu ia mencari tabung tersebut. Setelah ketemu, Ida kembali ke tempat Tufa. Ida memasang kembali masker oksigennya yang tadi dipinjamkan ke Tufa. Setelah itu, Ida memasangkan masker oksigen milik Tufa ke tabung udara yang ditemukan Ida sehingga Tufa dapat bernafas kembali. Karena masih berharap kepada pesawat yang melintas, Ida kembali ke permukaan. Namun sebelum itu Ida harus melakukan proses dekompresi, ungkap Tufa. Akan tetapi menurut Ida, ia harus segera ke atas sebelum pesawat tersebut menghilang. Proses dekompresi lumayan membutuhkan waktu dan Ida tidak mau kehilangan kesempatan meminta bantuan kepada pesawat tersebut. Sementara Tufa mengkhawatirkan apa yang akan terjadi apabila Ida tidak melakukan dekompresi. Akhirnya tanpa proses dekompresi, Ida nekat naik ke permukaan. Sayangnya, ketika Ida sudah berada di permukaan, pesawat itu menghilang. Ida meminta saran kepada Tufa apa yang harus ia lakukan. Tufa meminta sekali lagi agar Ida mengambil dongkrak. Ida berkata jika ia tidak bisa membuka pintu bagasi. Tapi ia teringat akan rumah yang ia temukan di peta. Ida berencana ke rumah itu untuk meminta bantuan. Namun Tufa berkata bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Jalan satu-satunya, Ida tetap harus membawa dongkrak. Ida sempat mengalami muntah-muntah setibanya dia di daratan, efek karena tidak melakukan proses dekompresi. Lalu Ida kembali lagi ke mobil, mencoba membuka bagasi tapi hasilnya sama saja, tidak bisa terbuka. Ida memutuskan menuju rumah yang ia lihat di peta. Ketika sampai, Ida menggedor pintu rumah, memanggil-manggil seseorang, melihat ke dalam lewat jendela, tapi tidak ada satu orang pun di sana. Ida mencoba masuk dengan melempar jendela rumah tersebut menggunakan sebuah batu. Sialnya, ia justru bertemu dengan seekor dogi penjaga. Dogi itu bersiap menyerang Ida yang masuk tanpa izin. Kaki Ida terkena gigitan dari dogi tersebut. Ida yang semakin panik melihat sebuah pisau, mengambilnya dan menusuk dogi tersebut. Akibat gigitan menyebabkan baju selamnya robek. Setelah itu, segera ia mencari sesuatu yang dapat membantunya untuk membuka bagasi mobil. Ida menemukan alat yang tampaknya bisa ia gunakan untuk membuka pintu bagasi. Ia lalu menggunakan alat itu dan berhasil. Ketika terbuka, Ida mencari dongkrak tersebut, tapi ternyata di bagasi tidak terdapat dongkrak yang ia butuhkan. Ida hanya menemukan sebuah tabung kecil penambal ban. Ida mulai merasa putus asa karena tidak menemukan apa yang ia cari untuk menolong Tufa. Dilanda rasa keputusasaannya, Ida melihat sebuah tiang kecil di tempat dia berada. Lalu ia mengambil tiang itu berharap dengan tiang tersebut bisa mengangkat batu yang menyebabkan Tufa terjepit. Sebelum kembali menyelam, Ida menutup baju selamnya yang robek menggunakan penambal ban. Selagi ia mempersiapkan tabung udara yang akan dia gunakan menyelam, salah satu tabung udara yang lain lagi-lagi terjatuh, kali ini mengenai sebuah batu. Ida mengambilnya dan membawa kedua tabung tersebut. Ida memberitahukan kepada Tufa bahwa ia tidak menemukan dongkrak. Sebagai gantinya, Ida membawa sebuah tiang. Dengan tiang itu, dia akan menggeser batu tersebut. Tufa bertanya apakah Ida sudah mengganti tabung udaranya. Ida menjawab sudah, dan ia membawa satu tabung lagi yang berisi lebih banyak udara dibanding yang lain, dan hanya tabung itu persediaan mereka. Selanjutnya, Ida bersiap menggeser batu tersebut. Akan tetapi batu itu sama sekali tidak bergeser. Tufa masih terjebak karena menggunakan tenaga yang cukup kuat menyebabkan tabung udara milik Ida mulai berkurang. Ida mencoba lagi menggeser batu sekuat tenaga, namun hasilnya tetap sama. Sebelum mencoba kembali, Ida harus mengganti tabung udara miliknya. Akan tetapi, tabung yang berisi penuh udara
Kerannya macet, nggak bisa terbuka akibat terjatuh serta terbentur batu. Sekali lagi mereka mencoba mengangkat batunya. Sekuat apapun mereka mencoba, batu tersebut tetap tidak bergeser, justru mematahkan tiang yang Ida gunakan. Tufa menyuruh Ida meletakkan rompi pelampung di bawah batu dan diisi dengan udara. Namun rompinya robek dan terus terbuka, nggak bisa tertutup. Semua usaha yang mereka coba gagal. Ditambah tabung udara milik Ida menipis. Tufa merasa tidak memiliki harapan. Ida meminta Tufa untuk memilih, yaitu Ida tetap berada di dekatnya dan menyerahkan maskernya untuk Tufa sebagai tambahan waktu buat Tufa, atau Ida kembali ke permukaan tanpa peralatan dan mencari pertolongan dengan sisa waktu yang masih dimiliki Tufa sekitar 15 menit. Akan tetapi Tufa berkata itu tidak mungkin. Jika Ida kembali ke permukaan tanpa peralatan, maka itu akan membahayakan nyawa Ida. Dalam kondisi ini Tufa mulai pasrah dan berserah. Ia meminta Ida untuk menggunakan masker oksigen miliknya ketika milik Ida sudah habis. Mereka berdua berpelukan menahan sedih karena tidak ada lagi yang dapat mereka perbuat. Tiba di mana oksigen Ida habis, Ida membuka maskernya, begitu juga dengan Tufa yang sudah ikhlas. Ida yang gak tega melihat adiknya segera memberikan selang tabung udara kepada Tufa. Ternyata Ida gak mau menyerah. Dengan nekat ia segera menuju ke permukaan tanpa peralatan untuk mencari pertolongan. Setibanya di atas permukaan, kondisi Ida memburuk. Ia mengeluarkan banyak darah dari hidungnya dan tergeletak lemah. Di masa-masa kritis, Ida melihat tabung penambal ban berada di sampingnya. Ida membawa penambal ban tersebut serta sebuah batu sebagai alat berat pengganti tabung udara agar ia bisa kembali menyelam menuju dasar laut. Ida segera menghampiri Tufa. Menggunakan penambal ban, Ida bermaksud menutup bagian yang terbuka tadi dan mengisinya sebagai pengganti udara agar dapat mengangkat batu. Alhasil usaha mereka kali ini berhasil. Batu tersebut mulai terangkat. Ida juga mencoba mengangkat batunya sekuat tenaga. Pada akhirnya Tufa pun terbebas. Segera mereka mencoba naik ke permukaan. Namun karena kondisi Ida yang tampak tidak baik, Tufa membawa Ida ke celah sempit tempat celah penyelam tadi. Tufa meminta agar Ida melakukan proses dekompresi, kalau tidak sistem tubuhnya akan terganggu. Karena Ida sering naik turun, jika mereka naik sekarang ke permukaan maka Ida akan tewas. Ida harus diam terlebih dahulu selama 30 menit sebelum kembali ke permukaan. Tufa berkata agar mereka waspada akan keracunan CO2. Ida teringat akan tabung udara yang rusak tadi, di mana tabung itu berisi penuh dengan udara. Mereka harus mengambilnya dan membukanya di celah tersebut agar mendapatkan udara. Kemudian Tufa pergi mengambilnya, sementara Ida menunggu di celah tersebut. Karena khawatir terjadi sesuatu kepada Tufa, Ida menyusul Tufa. Ia segera membantu Tufa untuk membawakan tabung udara tersebut. Lalu mereka mencoba membuka keran yang macet tadi menggunakan batu. Dan sekali lagi usaha mereka berhasil. Mereka mendapatkan oksigen sehingga bisa menghirup udara yang layak. Baik Tufa maupun Ida merasa senang. Akan tetapi semua itu belum berakhir. Kondisi Ida semakin parah. Ida pun tak sadarkan diri. Tufa sangat khawatir terhadap Ida. Ia berusaha membawa Ida kembali ke permukaan. Setibanya di atas, ternyata pesawat yang sempat dilihat Ida kembali. Untungnya mereka berdua dapat diselamatkan. Kemudian film ditutup dengan akhir yang bahagia. Apa yang bisa kita petik dari kisah mereka? Yaitu tidak ada kata menyerah. Berusahalah semampu kita dan yakin akan kuasa Sang Pencipta. Oke, jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ditunggu.